Selamat malam teman-teman dari stasiun MRT Lebak Bulus. Seperti biasa, kalau aku naik MRT sampai sini, berarti aku bakalan ngetrip dari terminal Pondok Pinang. Dan sekarang ini waktu menunjukkan pukul berapa nih? Pukul 6:18 dan jadwal bisku itu pukul 7 malam. Dan hari ini aku bakalan ngetrip naik bis Agramas, di mana Agramas ini sebelum mudik kemarin baru aja meluncurkan layanan bis super malam. Keberangkatan dari Terminal Pulau Gebang itu pukul setengah 9 malam teman-teman. Jadi bisa dibilang bis ini merupakan bis non sleeper mungkin ya, yang berangkat paling malam dari Jakarta tanpa menghitung Sarinda tentunya. Seperti apa trip kali ini dan bakalan nyampe Surabaya jam berapa, pelayanan apa, dan fasilitas apa yang kita dapetin, ikuti terus tripnya teman-teman. Nah, untuk menuju ke Terminal Pondok Pinang, kalian bisa ngambil exit A yang ada di sebelah Roti O. Sebenarnya kalian juga bisa sih naik Transjakarta dari sini. Kalau naik Transjakarta itu di sini, teman-teman. Nah, kalian ambil yang exit D. Tapi karena hari ini saya mau belanja dulu di Indomaret bawah sambil beli jajanan juga buat saya, dan waktu juga masih jam segini. Yaudah deh, kita nanti naik ojek online aja, teman-teman. Selesai belanja, saya pun berangkat ke Terminal Pondok Pinang naik ojek online dengan tarif sekitar 8.000 sampai 12.000 rupiah. Kalau jalan kaki ya sekitar 15 sampai 20 menit sebenarnya, tapi saya gak mager teman-teman. Nah, di sebelah kanan ini merupakan Terminal Pasar Jumat. Oke, aku sudah tiba di Terminal Pondok Pinang. Sekarang pukul 18.40 teman-teman. Masih ada 20 menit sampai bisku berangkat nih. Nah, di sini ada bis Tunas Muda nih. Wah, ini wishlistku teman-teman, karena ini sleeper Skylander. Masih langka banget ya bis Skylander Red 22 tapi sleeper ada di Pulau Jawa. Biasanya tuh di luar pulau semua teman-teman. Mana? Cobain ya nih naik Tunas Muda. Dan di sini ada Agramas SR005, ini arah ke Malang juga nih kalau nggak salah. Dan sekarang kita mau lapor agen buat cetak tiket teman-teman. Agennya Agramas ada di nomor 25 nih. Let's go. Halo. Trip apa sekarang? Naik Agramas mas, yang Grand Captain. Oh. Mau kemana mas? Malang. Mau ke Malang naik apa? 27. Oh, 27 yang kompartmen ya pada jam segini? Yang player ya. Oh, yang prayer ya. Siap, semoga nyaman perjalanan mas. Cekin dulu aku mas. Pak, mau cekin atas nama Timotius. Oke. Apa Timo ya? 04 ya. Iya. Ada barang bagasi enggak? Nggak ada, aman. Nah, untuk nomor agennya ada di sini teman-teman. Kalian bisa catat, bisa pause videonya. Namanya Nina. Mana boleh? Siap. Nah, Turunnya Giwangan ya? kok Giwangan? Kemana emang? Duh, aku ke Malang kok harusnya. Yang Grand Captain. Oh, Timur Tius ini. Iya. Loh, ini siapa emang? Gua nih Timur juga. Nah, yang ini. Siap. R25 ya. Oke, jam 7 ya dari sini, Mbak. Makasih Mbak ya. Nah, ini dia teman-teman. Kalau kalian mau booking dari Pondok Pinang, agennya di sini nih nomornya. Nah, dari pojok. Dia melayani semua keberangkatan Agramas. Nah, untuk bisnya itu berangkat dari Terminal Poris, titik awal keberangkatan pukul 6 sore teman-teman. Dan kayaknya hari Jumat malam kayak gini nggak mungkin deh cuman 1 jam dari Poris. Pasti agak lebih-lebih dikit teman-teman, karena kalian bisa lihat sendiri itu di depan Terminal Pondok Pinang aja macet kondisinya. Apalagi di jalan tol. Di jalan tol Jor tuh suka macet tuh kalau udah masuk-masuk ke Lebak Bulus. Di depan kita ini ada Rosale Indah yang mengarah ke Madiun dengan nomor lambung 127 teman-teman. Untuk kondisi Terminal Pondok Pinang di hari Jumat ini sudah nggak terlalu rame, karena ini sudah di atas jam 7. Biasa bis-bis sudah berangkat-berangkat semua, tinggal bis-bis yang angkatan malam aja teman-teman. Di sini masih ada Agramas yang tadi, terus di sini ada double decker Rosale Indah yang Jogja Klaten nomor lambung 120, terus Agramas Wonogiri sama Agramas yang kayaknya ke Malang juga nih, SR005 nih.
Untuk tiket sendiri seperti ini teman-teman, dan ini sampulnya kayaknya sampul dari agen sini deh, karena ada tandanya nih, Pondok Pinang loket nomor 25. Kita buka dulu untuk tiket kita seperti ini. Struk-strukan aja teman-teman seperti biasa, dan armada kita nanti nomornya R025. Keberangkatannya dari Pondok Pinang menuju ke Surabaya. Dan aku penasaran nih, nanti bisa nggak ya turun di Sidoarjo? Nanti kita coba tanya sama kru yang bertugas ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang pukul 7.03, akhirnya bis yang kita naiki sudah datang nih teman-teman. Sebelum masuk aku mau shoot dulu teman-teman di sini. Lihat penumpangnya kayaknya masih kosong deh, belum banyak keisi nih. Mantap. Ya, ini dia armada yang akan saya naiki pada trip kali ini, PO Agramas dengan seri Captain Premier. Menggunakan bis dengan bodi Avante H8 Grand Captain dari karoseri tentrem yang diperkuat dengan sasis Mercedes-Benz OH1626. Bis ini jadi bis non-sleeper dan non-double decker pertama dari Agramas yang masuk ke jalur Malang. Sebelumnya Agramas sudah memiliki banyak seri bis sleeper di jalur ini, ditambah satu seri bis double decker yang udah pernah saya coba sebelumnya. Awalnya bis ini direncanakan menjadi bis angkatan pagi pertama Agramas di jalur Malang. Namun tiba-tiba rencana berubah dan bis ini ditaruh di slot keberangkatan Super Malam, yang belakangan lagi banyak nih PO-PO yang buka juga. Timo apa Timotius? Ya. Nah teman-teman, di sini tuh bisnya ada dua kelas. Untuk yang di depan ini kelasnya Grand Captain, jadi berupa dua seat sleeper. Posisinya tuh ada di atasnya kabinnya supir. Nah, seperti ini teman-teman. Kelemahannya kalau Grand Captain itu, misalnya kita berangkatnya malam gini tuh agak gelap karena nggak kedapatan lampu ambient sama nggak ada lampu baca teman-teman. Ini kayak gini nih, agak gelap. Tapi aku beberapa kali naik Grand Captain di M Trans terutama sama 27 Trans, ini nyaman teman-teman untuk seatnya. Nah, di belakang kelas sleeper ada kelas big top, dimana ini konfigurasinya 21 kayak gini. Dia pakai jumbo seat dari Rimba Kencana. Kayak gini teman-teman. Di sini ada beberapa fasilitas yang bisa kalian dapetin, kayak ada meja lipat di sini, terus ada port USB, Type A, ada Type C juga di sini. Terus karena seat Rimba Kencana itu nyaman banget teman-teman, dimana kalian bisa lihat, nah kontur dari seatnya itu di bagian pantatnya turun, di bagian pahanya naik. Nah, hasil kalau kalian duduk lama-lama di seatnya Rimba Kencana tuh badan kalian nggak gampang pegel gitu. Terus di bagian sana juga ada 3 cup holder, bisa buat taruh HP juga di sana. Terus untuk setiap penumpang itu disediakan juga fasilitas bantal sama selimut juga. Selimut ini bed cover teman-teman, lumayan tebel jadi nyaman. Lalu juga ada double backrest di sini. Di seat yang nomor ini teman-teman 1B, karena depannya itu tangga buat penumpang naik ke kelas Captain Premier, maka dia pakai ini double backrest yang model lipat. Nah, model jadul kayak gini teman-teman. Jadi aku sangat tidak merekomendasikan kalian untuk pesen seat yang 1B karena nggak senyaman yang lain double backrestnya. Di sini disediakan fasilitas TV, ada di atas masih dilipat, tapi untuk TV ini ya terkoneksi sama avotnya kru tuh yang ada di bagian bawah. Sekilas seperti itu teman-teman. Dan untuk kelas big top ini totalnya ada 21 seat, sedangkan yang Captain Premier ada 2, jadi totalnya ada 23 seat di dalam satu bis ini. Nah, ini kita pukul 19.20 berangkat dari Pondok Pinang teman-teman. Sedikit terlambat tapi nggak masalah, cuman beberapa menit aja. Saya sukanya kalau duduk di 1A gini teman-teman. Tuh, dapat view ke depannya tuh masih dapat ngelos. Kalau kalian duduk di sini itu ketutupan seat yang sleeper. Nah, kalau di sini masih dapat tuh view ke depan, enak. Cuma kaca ke depannya ini kayaknya dikasih ini ya, kaca film yang lumayan tebel. Jadinya ya gini nih. Kalau malam nggak terlalu kelihatan teman-teman. Cuman kalau pagi kaca filmnya lumayan membantu. Soalnya yang duduk paling depan ini rawan banget kena silau matahari. Soalnya kita ini mengarahnya ke arah timur. Nanti besok pagi itu pas matahari terbit itu silau banget teman-teman. Cuma sama tentrem sudah diakali, bukan diakali ya, sudah dikasih penanggulangannya dengan memberikan sun visor di bagian atas itu. Jadi kalau silau itu bisa ditarik sun visor atau sunshade-nya teman-teman. Nah, dari Pondok Pinang ini bis itu akan melalui jalur JOR. Jadi jalur pengangkutan penumpangnya itu Cilandak, Pasar Rebo, lalu ke poolnya
Agramas yang ada di Bambu Apus, Jatiwarna, dan terakhir tuh di Pulau Gebang. Aku nggak tahu di Bekasi Timur ada penjemputan apa enggak, tapi kalau ngeliat di posternya Agramas sih nggak ada penjemputan setelah Pulau Gebang. Jadi Pulau Gebang tuh tutup pintu. Cuman kita lihat aja nanti nih kayak gimana teman-teman. Dan nanti di Pulau Gebang di sini tuh dijadwalkan lepas pukul 8:30 malam. Jadi malam banget teman-teman. Misalkan kalian masih banyak kerjaan di kantor, baru bisa pulang jam 7, itu masih sempat banget tuh kalian ke Terminal Pulau Gebang naik komuter lain. Kita review untuk bagian belakang dulu teman-teman. Ada fasilitas apa di sini? Nah, tentunya di sini ada fasilitas smoking room. Dia pakai pintu geser kayak gini. Nah, di sini kalian bebas merokok, bisa nyalain exhaust juga. Nah, jadinya asap rokok tuh nggak masuk ke dalam kabin sini nanti, teman-teman. Lalu di sini ada fasilitas untuk minibar, di mana bentar, bisa nyalain lampu nggak? Nah, fasilitas minibarnya di sini ada beberapa minuman seperti kopi hitam, terus ada jahe anget, sama ada teh teman-teman. Terus selain minuman juga tersedia pop mie. Nah, jadi kalau kalian lapar bisa ganjal perut dulu pakai pop mie. Lalu di bawahnya ada dispenser. Kalau kalian mau pakai bisa diangkat dulu, baru dipencet sesuai warnanya teman-teman. Nah, beralih ke sampingnya, di sini ada fasilitas untuk toilet. Kita lihat untuk toiletnya seperti ini. Dan untuk toiletnya Agramas itu nggak bisa untuk buang air besar, jadi hanya untuk buang air kecil aja teman-teman. Dan kalau bis lagi berhenti kayak di rest area di terminal, jangan dipakai toiletnya karena nanti bisa langsung ngocor ke bawah. Jadi hanya bisa dipakai saat bis lagi berjalan aja. Seperti itu. Dan oh ya, satu lagi teman-teman, kalau misalkan minuman atau makanan di sini habis, kalian bisa lapor ke kru. Nanti sama krunya pasti direfill lagi untuk makanan sama minumannya. Nah, kalau ngebaca keterangan bis ini waktu saya booking itu kan Kapten Premier 23 seat ya teman-teman. Tapi ternyata setelah saya hitung untuk Big Top ini ternyata cuma ada 20. Saya kita hitung di bagian kiri ini total ada 6. Lalu di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 kali 2 ada 10. Jadi total 16, 17, 18, 19, 20 teman-teman. Bukan 21, berarti satu bis ini 20 Big Top ditambah 2 seat Kapten Premier yang ada di depan. Jadi totalnya cuma 22 seat. Lalu kalau kalian kehabisan kursi yang jomblo, kalian bisa pesen ini nih, 2 kursi single yang ada di bagian paling belakang. Dia nomornya 6C sama 7C. Jaminan kalian dapatnya sendirian teman-teman. Dan yang paling nggak rekomen tentunya yang paling belakang nih. Nggak tahu ya ini nomor berapa. Pokoknya ini 2 paling belakang ini kurang rekomen karena dia jarak mundurnya tuh mentok ke belakang teman-teman. Jadi paling cuma bisa mundur sedikit aja, habis itu udah mentok ke belakang. Nah, di bagian belakang ini nggak ada kandang macan teman-teman. Saya nggak tahu kandang macannya di mana. Kayaknya sih ada di bagasi bawah deh. Nanti pas kita main-main ke kabin kru kita coba lihat ya ada di mana nih. Oh ya, ngomongin fasilitas keamanan di Agramas ini sudah dilengkapi dengan beberapa titik CCTV. Untuk di kabin sini aja ada 3 teman-teman. 1 di belakang, 1 di tengah, sama 1 ada di depan. Untuk kompartemen penyimpanan atasnya seperti ini. Nah, cukup luas teman-teman. Kalian bisa masukin tas kalian ke sini. Beberapa kali saya naik bis-bisnya Keluaranten Terma Avante itu bisa masuk tas teman-teman. Tapi ya paling agak dikempesin sedikit lah. Nah, penutupnya juga ada soft, nggak berisik teman-teman. Nggak ada gemblodak nih di bagian kompartemen atasnya. Nah, sekarang pukul 19.48 teman-teman. Kita sudah berada di Pasar Bo nih untuk menjemput penumpang. Dan agennya Agra ada di sini nih. Karena ini ada Harta Sanjaya, kita harus parkirnya agak majuan dikit. Oh ya, ada agen lagi di sini teman ternyata. Nah, oke, sekarang pukul 8.01 kita diberangkatkan dari Pasar Bo. Dan untuk pemerintahan berikutnya ini kita akan mampir ke poolnya Agramas yang di Bambu Apus teman-teman. Nah, ini sedikit review mengenai seat saya teman-teman. Jadi seat ini sudah pakai double leg rest seperti ini. Kalau kita mau naikin leg rest yang di tengah, bisa melalui tuas yang ada di sini. Untuk tinggi saya yang 168 cm bisa kalian lihat sendiri, kaki saya nggak mentok ke depan. Dan ini untuk tas saya bisa saya taruh di sebelah kiri nih.
Sekalian buat ngeganjel double leg race-nya biar nggak naik-naik sendiri. Kalau mau merebahkan sandaran bisa melalui tuas yang ada di sini. Nah, tinggal kita tarik aja dan kita dorong ke belakang. Kalau sudah rebah dan full selonjoran, wah ini rasanya nggak jauh beda sama seat sleeper sih, nyaman banget. Di seatnya juga sudah terdapat bantal yang adjustable kayak gini, bisa dipasin ke bagian leher kita supaya menopang dan baik. Tapi jujur, belakangan saya kayak kurang cocok gitu loh pakai bantal kayak gini. Jadi biasanya bakal saya katasin kayak gini nih. Oke, sekarang pukul 8.16. Kita di Jatiwarna nih teman-teman, buat jemput penumpang. Dan ini tadi kita nggak mampir Pool Bambu Apus ternyata. Mungkin nggak ada penumpang yang naik dari sana teman-teman. Makanya tadi langsung bablas sampai Jatiwarna. Dan pemberhentian berikutnya adalah di Pulau Gebang. Ya. By the way, ini bisa jadi masukan nih buat karoseri tentrem ya. Ini 2 kali nih saya mengalami. Waktu itu naik Avante H8 nya Sinar Jaya. Gimana ini teman-teman? Nah, LED yang di sini, LED strip barnya itu terang banget gitu loh, sampai bikin mata saya tuh agak sakit itu, pusing gitu. Ini mungkin bisa dikurangin ya, cari yang nggak seterang ini gitu loh, jadi yang ambient saja, atau bisa dikasih tutupan lagi yang agak ngeblas gitu, jadinya nggak seterang ini teman-teman. Ini terang banget ini, asli sampai nusuk di mata. Nah, video ini barusan jemput penumpang di pinggir tol. 2 penumpang yang duduk di seat Kapten Premier nih, sleeper. Di mana tadi, di exit tol apa ya? Aku tadi nggak merhatiin lagi. Oh ya, saya tadi belum ngomongin juga teman-teman, untuk view kaca kiri ini ngelos banget, view kaca kanan juga ngelos banget. Jadi saya suka Avante H8 itu nggak ada selendang-selendangan, jadinya wah, ngeliat kiri bebas banget teman-teman. Apalagi di 1A ini kayak saya tadi bilang, kita masih dapat view ke arah depan tuh. Nah, oke teman-teman, sekarang pukul 8:30 kita sudah berada di Terminal Pulau Gebang. Dan kita bisa lihat ini Terminal Pulau Gebang sudah sepi teman-teman. Tadi cuma ada 1 Sinar Jaya aja tuh parkir di sebelah sana. Dan memang untuk bis-bis yang arah Surabaya Malang, Agramas yang Kapten Premier ini salah satu yang keberangkatannya paling malam teman-teman, pukul 8:30 lepasnya dari sini. Selain Agramas yang Kapten Premier ini, lebih malam lagi itu ada Juragan 99 yang arah Malang itu jam 8:30, sama yang Surabaya jam 9. Cuman nggak tahu ini kok unitnya lagi nggak ada nih hari ini, standby di sini. Apa udah jalan? Ya aku juga nggak tahu ya. Terus yang lebih malam lagi dari ini itu ada M-Trans Blue Ice teman-teman. Keberangkatannya pukul 9. Dia pakai armada sleeper yang bagian depannya tuh sleepernya sendirian, kayak The Castle yang pernah kita naikin teman-teman. Kapan lah kita cobain yang Blue Ice ya. Nah, kita sudah mau diberangkatkan lagi teman-teman. Let's go. Belum kenal loh Pak. Pak siapa Pak? Herman nama bos. Pak Herman. Kita sering ketemu tapi belum kenalan. Timo Pak. Oke, kita sudah siap diberangkatkan nih. Oh ya, ini kita masih berhenti di Bekasi Timur ternyata. Jadi walaupun di posternya Agramas nggak ada, masih ngambil penumpang di sana. Dan kayaknya hari ini feelingku nggak penuh nih penumpangnya, soalnya dari Pulau Gebang aja masih sisa banyak nih teman-teman seatnya yang kosong. Nah, ini masuk kombinya Agramas yang arah Yogyakarta, dimana ini keberangkatannya juga lumayan malam teman-teman. Kalau nggak salah harusnya dari sini jam 8 deh, dari Pulau Gebang. Jam 8 apa setengah 9 gitu. Kayaknya agak terlambat dia kedatangannya. Dan ini kita diberangkatkan teman-teman dari Pulau Gebang pukul 20.41. Siap, terima kasih mas.
Nah, ini lepas dari Pulau Gebang, kita dibagikan snack. Mari kita coba buka isinya apa. Kita keluarin sekalian deh meja lipatnya. Nah, oke, ini untuk isi paket snacknya teman-teman. Yang pertama kita dapat air mineral 600 ml Aqua, lalu kita dapat croissant 5 days, terus kita dapat susu ultra milk. Nah, sama apa lagi? Udah. Jadi kita cuma dapat 2 ini aja teman-teman. 3 ya plus Aqua. Nah, kenapa snacknya cuma dikit? Karena kalau kalian naik Agramas, trayek ke Malang, berangkatnya dari barat, kalian tuh dapat 2 kali servis makan. Jadi nanti kita di KM 102 bakal dibagiin KFC, teman-teman. Sedangkan kalau kalian berangkat dari timur, kalian tetap dapat snacknya tuh masih banyak deh kayaknya. Soalnya kalian cuma dapat 1 kali servis makan aja, nggak ada KFC-nya. Oke, sekarang pukul 9.03, kita sudah tiba di Bekasi Timur. Agennya di sini teman-teman, di sebelah sentra oleh-oleh. Buat kalian yang mau pesen tiket, silakan dicatetin nomornya. Nah, ya ini tuh ada pengumuman dari kru, cuma suaranya mendem, gak dengeran teman-teman. Mungkin belum di setting ya audionya ya, kayak terlalu echo gitu loh. Lepas dari Bekasi Timur, kru mulai mengabsen titik turun setiap penumpang. Dan saya baru tahu kalau Agramas tuh juga lumayan fleksibel turunnya. Tadi waktu bis lagi berhenti di Pasar Rebo, saya sempat ngobrol-ngobrol sama driver dan tanya bisa nggak turun di Sidoarjo, dan ternyata bisa. Aku di ini, exit tol Sidoarjo tadi udah ngomong. Terus ngomong juga. Nah, ini sudah masuk ke mode malam teman-teman. Jadi kayaknya udah nggak ada ngambil penumpang Cikarang nih. Terakhir tadi ngambil di Bekasi Timur aja. Kalau lampu LED-nya udah dimatiin udah enak nih. Mata saya bisa lebih istirahat, nggak sakit lagi. Wah. Oh ya, ini sebenarnya nggak ada lampu yang nyala. Cuma saya masih dapat terang dari ini. TV-nya masih nyala. Kalau kita lihat ke belakang itu udah gelap teman-teman. Lampunya udah mati semua. Seperti yang udah saya infokan tadi teman-teman, kita tuh dapat servis makan 2 kali. Nah, ini nih yang pertama bakal dibagiin KFC. Tapi KFC-nya tuh diambil dulu nih di rest area kilometer 102. Seperti yang kalian tahu, di rest area KM 102 ini juga langganan bis-bis istirahat. Karena di sini tuh ada rumah makan Taman Lestari dan juga rumah makan Taman Sari. Yuk mas. Ya, setelah makanan diantar, kita langsung berangkat lagi teman-teman. Cuma berarti beberapa menit aja nih di sini. Terima kasih mas.
Nah, kenapa yang berangkat dari barat itu dapat 2 kali servis makannya, dapat KFC dulu karena Agramas ini servis makannya lumayan jauh teman-teman. Rumah makannya itu di Kendilmas yang ada di Gringsing, dimana perjalanan dari Jakarta sampai Gringsing aja itu bisa memakan waktu sekitar 4-5 jam. Hanya supaya penumpang nggak kelaparan di jalan, dikasih dulu KFC nih. Nanti nyampe Kendilmas kita bisa servis makan lagi, jadi 2 kali servis makan yang mantap. Nah, buat paket makannya itu isinya 1 ayam goreng aja tanpa minuman teman-teman. Dan di sini aku dapat potongan ayamnya tuh paha bawah, potongan kecil. Kayaknya terakhir kali aku naik yang double decker dapat potongan gede deh, dapat paha atas nggak salah. Jadi ya random lah dapatnya. Sebelum makan kita itu dapat ini teman-teman, kalian cek packaging kalian. Nah, kita tuh dapat plastik sarung tangan supaya tangan kita tuh nggak kotor, jadi kita nggak usah ribet-ribet cuci tangan gitu, kalau pakai sarung tangan plastik ini aja. Terus ya sisanya sama lah, dapat tisu sama dapat saus. Oke. Rencanaku di sini cuma mau gadoin ayamnya aja supaya nanti di Kendilmas kita bisa makan nasi gorengnya Kendilmas yang terkenal enak itu, biar gak kekenyangan teman-teman. Jadi yaudah, ganjal perutnya kita makan ayam goreng aja tanpa nasi. Pukul 1.15 kita sudah berada di rest area 336 nih teman-teman. Salah satu rest area favoritnya bis-bis buat isi solar. Nah, di sini teman-teman ada The Bear. Nah, ini itu keresan unit yang kita naiki kemarin teman-teman, yang Sylvester. Kita tadi nggak sempat ketemu di Pulau Gebang, ketemunya di sini nih. Kayaknya kita udah disalip tadi selama di perjalanan. Terus di sini ada Sinar Jaya yang Skalender ke Gresik, dan di sini ada KYM teman-teman. Nah, ini kita siap-siap mau berangkat, dan tadi krunya Juragan yang The Bear izin buat isi air teman-teman. Jadi karena mereka nggak ada berhenti di mana-mana, nggak berhenti buat ngeres segala macam, ya ngisi airnya di sini nih, di rest area sini teman-teman. Kita masih ada nunggu penumpang yang belum naik nih. Dan ini sekarang pukul 1:30, kurang 8 menit kita berangkat teman-teman. Habis ini pemberhentian kita berikutnya di Kendilmas, gak jauh nih dari sini, paling sekitar setengah jaman sampai 45 menit aja. Ini AC-nya dingin, kalian bisa lihat sampai berembun nih, mantap AC-nya.
Oke teman-teman, sekarang pukul 2 kurang 1 menit kita sudah sampai di rumah makan Kendil Mas untuk servis makan nih. Nah, bayangin teman-teman, kita baru nyampe di sini pukul 2. Tadi kita berangkat pukul 7, berarti kita 7 jam perjalanan ya dari Pondok Pinang sampai ke sini teman-teman. Bayangin aja kalau nggak ada servis makan KFC dulu, wah penumpang pasti kelaparan teman-teman. Dan sekarang kita mau servis makan dulu sebentar. Aku tadi juga makannya cuma dikit, KFC-nya aku cuma makan ayam. Tapi sebelum itu mau ke toilet dulu sebentar teman-teman. Nah buat penumpang Big Top sama Sleeper, jatahnya tuh servis makannya di dalam sini. Pintu masuknya di sebelah sana. Buat yang di outdoor ini itu jatahnya penumpang kelas eksekutif yang biasa teman-teman. Jadi kalau kalian naik Agramas, usahain naik yang Big Top atau yang Sleeper biar makannya di dalam sini. Terus kita juga all you can eat, nggak dijaga, kalian bebas mau ngambil mau nambah tuh boleh. Mas, terima kasih. Oke, di sini seperti biasa teman-teman, menunya ada lodeh, ada ayam goreng, ada bihun, sama ada nasi goreng. Buat telur dadar habis ya mas? Oh lagi nggak ada? Biasanya ada ya? Dicampur sama nasi. Oh alah, oke. Nah. Biasanya enak soalnya nasi goreng. Apa telur dadarnya? Nah yang top kalau di Kendil Mas itu udah pasti nasi gorengnya teman-teman. Terus biasanya aku campur sama lodeh. Wih sedap. Nah kayak gini nih, kombinasi maut. Aku mau ayam goreng yang paha. Nah sip. Terus di sini juga ada sop juga sebenarnya, sama ada buahnya semangka. Kita makan dulu teman-teman. Sudah kembali ke situ lagi teman-teman, dan sebentar lagi kita akan diberangkatkan. Overall untuk pelayanan servis makanku, makan di Kendil Mas gak pernah mengecewakan. Nasi gorengnya selalu enak, apalagi kalau nasi gorengnya dikombain sama sayur lodehnya. Enak teman-teman. Ayam gorengnya tadi juga enak, on point lah. Dan sekarang waktu menunjukkan pukul 2:30 Perjalanan dari sini sampai ke Surabaya akan memakan waktu mungkin sekitar 4 sampai 4,5 jam teman-teman. Berarti kita bakal nyampe ke Surabaya itu sekitar pukul 8-an lah kira-kira. Sekitar setengah 8 sampai jam 8-an. Kita lihat nanti nyampenya jam berapa ya. By the way, ini selimut-selimut semua diberesin sama krunya. Jadi keren banget, krunya rajin teman-teman. Masuk selimut yang aku pakai sudah dilipat lagi sama krunya. Pintu sudah ditutup, kita mau jalan. Cuma nanti di depan bakal checkpoint dulu seperti biasa. Diperiksa sama staff yang ada, staff kontrol yang ada di sini. Ini sekarang pukul 2.36 teman-teman. Bis saya ini salah satu bis yang paling malam dan paling akhir berangkat dari sini karena tadi lampu-lampunya rumah makan sudah dimatiin teman-teman, dan tersisa SR05 tadi itu aja. Angkatan super malam ya.
Oke teman-teman, sekarang pukul 7.14. Kita udah tiba di Red Bus Lounge di Surabaya. Jadi total perjalanan dari Pulau Gebang kemarin sampai sini kira-kira nyaris 10,5 jam ya. Berarti wah, cepet banget ini tripnya. Untuk ukuran dari Jakarta ke Surabaya, include ngeres sekali teman-teman. Ini sekarang kita menurunkan penumpang di Grab Lounge. Jadi kalau kalian nyampe di Surabaya, kalian mau naik taksi Bluebird bisa turunnya di Red Bus Lounge tadi. Tapi kalau mau naik Grab, kalian bisa turunnya di sini, bisa di Grab Lounge atau bisa di dalamnya Terminal Purabaya. Soalnya kalian juga bisa naik Gojek Grab dari Terminal Purabaya. Kalau dari sini cuman Grab aja pilihannya teman-teman. Kalau naik Grab, kalian bisa naiknya dari depan sini. Kalau depan sini tuh offline, nggak lewat aplikasi, tapi mereka tarifnya bisa ngikutin tarif aplikasinya Grab tuh. Jadi cukup fair lah kalau di depan ini, cuman bayar cash teman-teman. Nah kalau kalian mau lewat aplikasi Grab itu naiknya dari seberang. Nah di seberang sana ada Grab Lounge tuh yang gedung hijau itu bisa naik yang Grab Car, bisa naik yang Grab Bike. Jadi ya pilihan kalian sih gimana. By the way, ini di pertigaan Medahing ada pecel yang rame banget teman-teman. Kalau pagi ngantri gini saya juga penasaran nih nyobain. Kayaknya enak sih pecelnya. Lokasinya di sini nih, di pertigaan Medahing yang arah Waru teman-teman. Nggak ada, aman. Ya. Yuk. Oke teman-teman, kita sudah finish. Aku turunnya di gerbang tol, soalnya gurunya lupa nurunin aku. Sekarang pukul berapa nih? 7.36 teman-teman. Pak izin, krunya lupa keluar tol tadi. Maksudnya kan saya turun di dalam Sidoarjo sana. Oh, di paling satu. Iya, dia bablas. Jadi saya lewat sini paling ya Pak ya. Siap, maaf ya Pak ya. Makasih ya. Ya, inilah teman-teman. Aku juga salah sih, waktu mau keluar exit tol aku sibuk main HP. Jadi aku nggak merhatiin krunya nggak ngambil kiri gitu. Akhirnya kebablasan tadi. Terus aku turun di exit tol sini. Sebenarnya nggak tahu ya boleh apa nggak ya. Harusnya sih nurunin di jalan tol nggak boleh sih. Tapi tadi kita sudah permisi sama security-nya. Perjalanan cukup cepat. 10,5 jam. Dan ini bisa banget jadi andalan buat kalian nih teman-teman. Kalau pulang kantor, biar nggak buru-buru banget ke terminal, naik Agrama sini aja. Kalian bisa berangkat jam 8:30 dari terminal Pulau Gebang. Sekarang aku jalan dulu ya teman-teman, menuju ke Bundaran Sidoarjo. Aku nggak rekomen sih kalian turun sini, soalnya bahaya loh kita nyebrangin jalan tol gini kan. Dan semisal kalian terpaksa banget harus turun di sana kayak aku tadi teman-teman, izin dulu sama security biar security-nya juga ngerti gitu. Oke. Intinya saya nggak rekomen kalian turun di gerbang tol ya teman-teman. Kalau memang nggak bisa nurunin di exit tol, ya udah turun di Surabaya aja mendingan. Nah ini dia nih teman-teman, spot yang biasanya buat saya turun kalau bisa keluar di exit tol. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Timo di sini dan sampai jumpa di video trip berikutnya.